Mas Okta, pagi hari ini Ya, kita bahas cara mengatasi pasangan yang suka beli barang yang tidak penting. Wah, ini agak ngeselin banget ya kalau misalkan punya pasangan yang beli barang nggak penting, udah beli barang nggak penting, harganya mahal, bohong lagi, nggak pernah jujur gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan perempuan nih Mas Okta ya, seintens apa sih para suami ini jika dibandingkan dengan para wanita ataupun para istri untuk beli barang yang nggak penting gitu Mas Okta? sebetulnya sama aja, laki-laki dan perempuan sama-sama punya punya kesempatan dan peluang yang sama untuk beli barang yang nggak penting. Mm-mm. Tinggal stylenya yang berbeda. Oke, Mas, Tuh, Mas jadi Okta bilang eh, stylenya berbeda ya. Mhm. ya, jadi anggap aja misalnya. Tapi sekali lagi juga ini penting dan nggak penting menurut siapa. Mm-mm. Mm-mm. Oleh sebab itu perlu perlu disepakati dulu. Pak Sutri ini menentukan yang penting itu yang apa. Aha, aha. Itu. Nah, oke. Nah, saya kasih contoh gini. Baju Mm-mm. itu baju dan tas itu bagi perempuan penting banget gitu. Betul gitu Mbak Vina ya? Kalau Oke. tas mungkin urusan nomor dua sih. Kalau baju memang penting Mas Okta. Nah, jadi meskipun bajunya sudah selemari, sudah 5 lemari, selalu bilangnya aku nggak punya baju, begitu Ah, kan? itu wanita banget Mas Okta. Oke ya, oke ya. Heeh. Nah, eh, bagi laki-laki itu ngapain sih? Kan sudah banyak, begitu loh. Kok masih laki? Akhirnya kan jadi barang yang nggak penting. Hmm. Oke, aksesoris, bros. Loh kemarin kan sudah punya yang model kupu-kupu. Loh tapi yang model belalang kan belum. Loh kemarin belalang kan sudah. Loh kemarin kan yang merah, yang silver belum. Oke, belum lagi aksesorisnya sama kupu-kupu. Tapi kan yang kemarin matanya putih, sekarang matanya hijau yang belum gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya Nah, sama ya sensinya di sini. Baik. nah biasanya kadang-kadang itu yang terjadi itu perempuan itu apa ya? Variannya begitu. Nah, Mm-mm. laki-laki pun mirip, cuman bisa jadi barangnya nggak sebanyak perempuan. Bisa jadi ya, Mm-mm. bisa Bisa jadi. jadi nggak Cuman sebanyak. Mm-mm. langsung gede Mm-mm. atau apa nominalnya mahal, barangnya kecil tapi nominalnya mahal. Mm-mm. Ibaratnya begitu. Kadang-kadang kan suami istri kalau kalau sindir-sindir, aku misalnya kamu kasih uang 10 juta bisa jadi bertas-tas tuh misalnya begitu ya beli Aha. anu. Lah kamu 10 juta cuma dapat barang kecil gitu kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. terus sekarang juga fenomena kita belanja lewat online begitu kan. Ya. Kan dikit-dikit Mhm, paket gitu mhm. kan ya. Ini ya Nah, yang memudahkan mereka juga ya untuk lebih sering belanja ya, nggak hanya perempuan aja, bahkan laki-laki pun juga seperti itu ya Mas Okta. sama. Apalagi kan kita nganggur-nganggur buka-buka Heeh. apa platform belanja Online, begitu kan. mhm. Kok murah ya, kok lucu, check out. Kok boleh check out kan udah jadi tinggal tinggal apa namanya itu sering kan akhirnya. Nah, tinggal sekarang eh, beli barang-barang yang nggak penting ini sudah saatnya atau belum? Mhm, mhm. Karena sebetulnya beli barang-barang yang nggak penting itu Mhm. menjadi penting Mhm, mhm. untuk orang-orang dengan kondisi tertentu. Mhm. Yaitu adalah orang-orang yang masih butuh pengakuan. Oke. Jadi kalau 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 istilah umum itu ada OKB, orang kaya baru. Aha. Kalau bahasa Jawa itu kere munggah bale. Mhm. Nah, itu loh, kondisi-kondisi itu harus diselesaikan. Mhm. Jadi seringkali dia akhirnya sok beli ini meskipun nggak penting. Nah, Aha. itu harus dihabiskan. Masa itu habis. Baru ketika itu sudah selesai, maka dia akan lebih apa namanya itu membeli barang-barang yang dibutuhkan. Mhm. Jadi kalau Mbak Vina pernah dengar istilah kemaruk, ini bahasa Surabaya Iya, kemaruk, kemaruk, heeh. Kayak serakah gitu ya Mas ya, mungkin bahasa Indonesianya atau gimana? ya Ya, berlebihan ya. Tapi berlebihan. kemaruk ini banyak juga digunakan untuk contoh misalnya ada anak umur anak SMA lah barusan punya SIM, Mhm. barusan boleh naik motor. Mhm. Itu kemana-mana naik motor aja. Uang beli suruh ibunya beli gula hanya di Mart dekat aja naik motor gitu. Mbak Vina pernah ngalamin masa-masa itu? Oh pernah, apalagi kalau panas gitu ya Mas, males ya jalan gitu. Udah naik motor aja biar beres Aja. cepet gitu Mas. Nah, kalau sekarang kan alah udah nanti aja jalan aja kan gitu kalau sekarang kan Mhm, ya mhm. sesuai kebutuhan. Nah, ada setiap orang tuh punya masa-masa kemaruk tadi itu, Mhm, termasuk mhm. dalam penggunaan uang. Ya. Nah, Mhm. jadi biasanya akhirnya eh, kemaruk ini munculnya itu beli barang-barang yang nggak penting. Aha. Nah, oleh sebab itu ada baiknya jika pasangan ini itu sudah bersepakat dulu.
Nah, kembali lagi kalau kita ngobrol sebelumnya, kalau pernikahan kebatinan itu yang repot, batin gitu. Iya, batin ya, tanpa diungkapin itu yang susah gitu Nah, Mas ya. itu. Oke, nah Mas Okta, apa ya kalau punya mungkin sifat yang serakah ataupun mungkin kemaruk begitu yang mungkin belum dihabiskan dalam masa pernikahan itu, ataukah memang sebelum-sebelumnya, sebelum nikah itu mungkin orang ini tidak menggunakan kesempatan itu untuk membeli barang-barang yang mungkin sekiranya buat mereka adalah suatu keinginan ya, dan nantinya juga akan menjadi kebutuhan seperti itu. Apakah sebelum menikah mereka tidak memanfaatkan momen itu kah sehingga nanti pasca nikah jadi waktunya ya pas nikah itu tadi dimanfaatkan untuk beli barang-barang yang tidak penting, sekalipun juga mungkin ada rasa nggak enak juga ya dengan pasangan seperti itu, Mas. Itu kaitannya kalau istilah saya itu hubungannya dengan mental kaya dan mental miskin. Oke, maksudnya gimana Mas Okta? Ini nggak ada hubungannya dengan kekayaan ya, tapi mentalnya. Aha, mental ya. Orang-orang yang mental kaya itu Mm-mm. dia merasa cukup. Mm-mm. Dia itu tepat guna. Dia menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Aha. Kalau nggak perlu, enggak. Mm-mm. Oke ya. Nah, orang yang mental miskin itu kebalikannya. Dia selalu merasa kekurangan. Oke. Karena merasa kekurangan, mumpung ada kesempatan, Mm-mm. wah dia memanfaatkan kesempatan itu. Takut kurang. Mm-mm. Oke, saya pakai analogi, pakai perumpamaan ya, begini. Mbak Vina pernah datang ke acara pernikahan yang buffet yang prasmanan ya. Mm-mm. Oke. Di situ ada beberapa tipe orang. Mm-mm. Satu adalah orang yang tipe mumpung. Mumpung ada ini, lu ambilin semua. Pernah ketemu Cimpung-pung. orang kayak gitu? Oke ya. Nah, ada orang itu yang makan tuh secukupnya hanya untuk mengenyangkan perut saja, Mm-mm. atau sekedar menghormati yang punya rumah, Mm-mm. yang punya gawe. Mm-mm. Oke. Nah, di situ sudah bisa dicek orang-orang yang ngambilnya banyak atau macam-macam begitu, Mm-mm. bisa jadi sehari-harinya dia nggak menikmati itu. Oh, oke. Ya, ya bisa jadi ya, masuk akal juga Oke sih ya. Mas Okta ya. Nah, misalnya anggap saja orang jarang makan steak, orang jarang makan kebab, misalnya begitu. Mumpung udah banyak. Mumpung ada ya. Oke. Ya, tapi kalau orang sudah sehari-harinya sudah menikmati itu, ya udahlah secukupnya aja, Oke, baik. secukupnya. Nah, sama juga dengan penggunaan uang. Mm-mm. Ada orang-orang yang di masa lalunya Mm-mm. itu terinstalnya mental miskin. Mental miskin ini bisa dua hal. Satu, memang kondisinya miskin. Mhm. Dia hanya bisa lihatnya temannya punya sepeda baru, Mm-mm. lihat temannya punya tas baru, tapi dia nggak bisa untuk ikut bersenang-senang. Mm-mm. Atau bisa jadi dia orang tuanya masa kecil lagi mungkin ini ya, masa kecil lagi. Orang tuanya cukup mampu, tapi orang tuanya nggak memberikan kesempatan anak untuk menikmati merasa cukup. Oke. Selalu ditekan, selalu dipotong, selalu nggak boleh, selalu ada macam-macam. Aha, aha. Nah, sehingga ini ibaratnya itu, ini kebutuhan ya, ini kebutuhan. Jadi ketika ada momen untuk muncul, tadi ibaratnya kalau tadi itu prasmanan tadi makannya banyak. Nah, tinggal nunggu, ini sudah bom waktu, kapan ini akan meledak begitu. Nah, bisa juga loh meledaknya saat menikah misalnya. Kan sudah bebas gitu. Bisa jadi ketika dia kerja, dia punya duit tapi masih tinggal dengan orang tuanya, masih bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, bisa. Nah, mumpung ini sudah menikah sama pasangan boleh, udah. Nah, keterusan begitu. Oke, jadi faktornya di sini bisa jadi mental kaya dan juga mental miskin, begitu ya, Mas Okta ya. Ada beberapa faktor, dua faktor yang memang bisa dilihat seperti itu ya. Ya mungkin ketika tahu pasangannya suka nih beli barang yang tidak penting begitu, sahabat Sonora. Nah, ketika punya pasangan yang seperti itu, ini enaknya gimana, Mas Okta? Apakah memang membatasikah? Dalam artian melarangkah kalau misalkan punya pasangan yang suka beli barang yang tidak penting gitu, atau bagaimana harusnya? Apakah menyuruh mereka untuk lebih bijak lagi begitu untuk mengeluarkan duitnya sebelum membeli barang yang tidak penting gitu, Mas Okta? Satu, yang pertama itu kesepakatan dulu tentang kebutuhan dasar di rumah. Apa aja ini? Oke. Misalnya bayar cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya begitu ya. Oke. Terus berikutnya tabungan, tabungan investasi, oke. Nah, jika itu semua sudah tercover, kebutuhan dasar sudah tercover, masih ada sisa lebih, boleh loh ini disepakati, oke. Ibaratnya tuh dana bersenang-senang.
Sekarang itu apa dana kenakalan. Jadi ada dana darurat, ada dana yang memang khusus untuk ya mungkin untuk keinginan gitu ya Mas Okta ya. Betul, betul. Oke. Sehingga akhirnya dana itu untuk menghadiahi diri kita. Reward mungkin ya. Untuk reward Betul, kita. Oke. betul. Nah, karena ini sifatnya reward, ini nggak harus urgent, nggak harus butuh. Nah, ya sudah, habis-habisin saja. Mau disebar-sebar pinggir jalan pun boleh, pas kasarnya gitu. Oke, seharusnya dari pasangan kalau misalkan dia punya tabungan seperti itu ya dalam artian teratur ya tabungannya di sini. Kalau saya lihat ada dana darurat, ada tabungan untuk yang mungkin untuk bayar kebutuhan dan juga sebagainya. Ada dana untuk yang khusus untuk dana longgar ya di sini ya, dana untuk keinginan untuk beli belanja apapun ini bisa untuk dimanfaatkan. Seharusnya memang ini harus bisa dikondisikan ataupun bisa dibicarakan dari awal. Nah, bagaimana kalau misalkan punya pasangan tapi yang dia memang benar-benar tidak bagus dalam kondisi finansialnya begitu, dalam artian apakah itu terlambatkah Mas Okta untuk menggunakan dana itu Mas Okta, padahal sebelum-sebelumnya dia tidak mengalokasikan dana seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mengatur pola finansial yang baik seperti itu. Apakah saat menikah itu apakah dikatakan terlambatkah untuk mengaturnya Mas Okta? Enggak juga. Oh, enggak juga ya, oke. Enggak apa-apa, bisa karena ini kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Jadi kapanpun ini akan terjadi, begitu. Nah, justru paling enak itu jika disepakati dan diposting, dianggarkan. Benar-benar dianggarkan ya, oke. Ya, jadi daripada sembunyi. Meskipun ini nanti nilainya fantastis, enggak masalah loh. Oke. Tergantung kebutuhan dan tergantung penghasilan dan kebutuhan dasarnya. Disesuaikan budget lebih, ya. Nah, misalnya masing-masing lebih sampai miliaran, ya udah deh, dana bulan ini tiap orang masing-masing habisin 10 juta boleh, lu enggak apa-apa. Dan nggak boleh saling komplain. Pokoknya gini, kamu boleh ini nggak hanya boleh buat beli barang, bukan untuk jalan-jalan sama siapa, bukan itu. Kesepakatan di situ. Oke, jadi harus disepakati untuk hal ini sahabat Sonora. Nah, Anda kalau mau punya pertanyaan silakan loh, Anda sampaikan aja 0811 304 9800 dan juga 7327102 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui YouTube Sonora Surabaya. Sebentar ya untuk yang sudah bergabung melalui live chat, nanti kita akan bacakan satu persatu. Nah, kalau pasangan beli barang yang nggak penting, ini masuk dalam hobi mereka nggak sih, Mas? Terserah. Bagian elektronik, nanti suka musik, pilih alat-alat musik. Nanti ini akan berkeberlanjutan nantinya, Mas Okta. Kalau sepemahaman saya dan saya melihat fenomenanya, ini akan kemaruk ya, istilah kemaruk tadi ya, itu akan turun ya, ketika sudah terpenuhi semua, begitu Mas Okta. Betul. Oke. Nah, yang repot itu kenapa kok ada orang-orang yang kok terus-terusan ya gitunya ya? Jangan-jangan ini nggak dikenyangkan. Belum puas mungkin di situ Mas Okta. Iya. Belum saya terpenuhi. Kasih contoh tadi makan di mana? Prasmanan tadi ya. Dia kan punya kebutuhan. Mungkin misalnya ini di los ya. Los dol gitu ya. Mungkin 10 kali datang resepsi pernikahan prasmanan, dia sudah cukup. Yang ke-11 dia sudah ambil secukupnya. Kali dia berpikir, halah paling ya gitu-gitu aja makan di tempat manten. Oke ya. Baik, nah, setuju. tapi bayangkan nggak sampai 10. Dia jangan ditahan, ayo ambil secukupnya. Jadi dia nggak pernah lost doll selama ini. Akhirnya begitu lepas dari pengawasan, bisa menggila. Nah, ibaratnya begitu. Oke, tapi ini bisa dihentikan kah Mas Okta? Apakah memang dia berhenti dari dianya sendiri atau orang lain yang mengingatkan? Berhenti sendiri ya. Oke. Karena orang kalau sudah kenyang nggak mungkin makan lagi. Dan masing-masing orang punya porsi tersendiri ya. Hanya orang itu yang sendiri yang kapan harus menghentikan waktu untuk mereka berhenti untuk beli barang yang tidak penting begitu sahabat Sonora. Nah, kebanyakan dari mereka untuk beli barang yang tidak penting. Nah, ini biasanya ngomong nggak sih ke pasangan? Minta izin dulu nggak sih ke pasangan atau harganya kok fantastis banget ya? Kayak gitu. Kebanyakan kayak gimana kalau menurut Mas Okta? Kalau dari Mas Okta, bagaimana menurut pengamatan Mas Okta ataupun mungkin dari kasus dari klien Mas Okta gitu, kebanyakan rata-rata dari mereka ini kalau mau beli barang yang nggak penting, lebih banyak izin dulu baru beli, ataukah mereka langsung aja beli diam-diam kayak gitu Mas Okta? Habis itu Mas Okta? Nah, terus juga dia membeli barang-barang yang diduga itu akan dilarang.
Jadi belum Contoh, ngomong dia sudah insecure sendiri nih, pasti nggak boleh gitu ya. Contoh Oke. misalnya suami nih misalnya ya, istrinya tuh nggak suka kan begitu. Nah, tapi dia pengen banget beli helm, tadi cerita tentang helm misalnya begitu kan. Aha. Nah, itu ya udah sembunyi-sembunyi akhirnya begitu, karena ini mesti nggak boleh deh, nanti dilarang deh. Oh, dikasih temen kok nih, punya gitu. Ngomongnya dikasih Ada temen, oke, tapi beli terus. Ada yang bilang juga ada yang bilang juga ada, dan kebanyakan sebagian yang bilang pun mereka sudah melakukan teknik tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika bilang itu banyak dibolehinnya. Oh, tapi ternyata jika mereka itu ngomong baik-baik sama pasangan, itu lebih banyak dibolehinya begitu ya Mas Okta ya. Oke. Pengalaman begitu, asal si pasangannya ini juga sudah sama-sama memahami ya kondisinya ya. Karena begini Mbak Vina, repotnya misalnya salah satu pihak ini mental kaya, satunya mental miskin. Atau mental miskin sama-sama anu. Yang satu itu pengen belanja. Yang satu eman banget, jangan sampai diirit-irit, meskipun uangnya banyak diirit-irit semua. Ada loh kayak gitu. Akhirnya jadi pelit kan. Nah, akhirnya ini kan saling tarik menarik akhirnya. Itu bisa juga ada terjadi juga. Oke, nah ini yang agak repot begitu ya kalau misalkan punya pasangan yang memang cenderung pelit banget, ada pasangan yang memang cenderung wah apa-apa langsung udah keluar gitu aja. Tapi kebanyakan pasangan banyaknya ditakdirkan seperti itu ya Mas Okta, yang satunya bisa ngerem, yang satunya enggak. Kalau misalkan nggak bisa ngerem dua-duanya, ini yang agak merepotkan juga nih, bakalan boros seperti itu. Nah, kalau misalkan jika mungkin istrinya nggak setuju ya, mungkin pasangannya sudah izin, sudah ngomong, tapi masih tetap kekeh pengen beli seperti itu, karena memang mungkin barang ini adalah barang yang sudah lama diidam-idamkan, baru terkumpul pengen beli, ternyata dilarang sama istri dengan berbagai macam alasan. Nah, ini harus gimana? Apakah menahan sebentar dulu sambil menunggu istri mungkin luluh dikasih ACC gitu Mas Okta, ataukah tetap beli, ataukah mungkin diam-diam belinya kayak gitu? Kalau saran saya sebaiknya sih nunggu sama-sama setuju. Oh, nunggu dulu ya, baik. Ya, itu. Dan semoga juga ini yang diinginkan ini hal-hal yang long term ya. Begitu, maksudnya adalah misalnya pengen beli helm, pengen beli piano, itu kapanpun ada. Nah, tapi kalau misalnya pengen nonton konsernya Westlife misalnya begitu, lah ini ada taruh aja ini gitu, nggak ada lain lagi gitu. Betul. Nah, itu yang agak repot. Momen ya, karena memang tergantung momen juga gitu ya. Baik. Ini kalau misalkan beli barang mungkin bisa menunggu ACC begitu ya dari pasangan, begitu sambil mungkin usahalah di sini ya pasangan untuk bisa membujuk istri, mungkin pengen beli barang yang diinginkan seperti itu. Tapi kalau untuk momennya mungkin konser yang tidak selalu ada ya Mas Okta di sini momennya. Nah, ini yang agak merepotkan juga. Nah, misalkan kalau sudah nggak ada jalan keluarnya, nggak ada titik temunya, nah ini harus bagaimana? Tentunya pasti pasangan akan merasakan stres dong ya di sini, karena nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, semuanya apa-apa harus diatur dengan pasangan kayak gitu. Kalau misalkan sudah nggak ada jalan keluarnya, bagaimana Mas Okta? Kalau pengalaman saya pasti ada jalan keluarnya, tinggal nunggu waktu. Waktu ya, oke. Ya, karena ini juga tergantung aja. tingkat kedewasaan kita dan pasangan kita. Tinggal menunggu waktu, jadi harus bersabar begitu ya Mas Okta untuk pasangannya. Betul, ya. betul. Oke, baik, itu dia. Nah, sahabat Sonora, kita juga masih punya waktu untuk di segmen berikutnya ya. Kita hari ini masih membahas cara mengatasi pasangan yang suka beli barang yang tidak penting, karena memang masing-masing dari pasangan, baik suami ataupun istri, ini pastikanlah punya keinginan untuk beli barang kesukaan, dan ini memang lumrah sekali sahabat Sonora. Namun suami yang biasanya jadi cari penafkah utama ini sahabat Sonora, ini kadang merasa punya hak untuk membeli barang kesukaannya tanpa bilang dulu ke istri. Tahu-tahu udah beli barang baru aja di rumah, harganya yang gak murah, dan sesuatu yang dibeli ini juga bukan kebutuhan sehari-hari si suami, tapi lebih kepada barang yang menguras isi dompet. Nah, urusan bilang dulu ke istri atau enggaknya, ini terdengarnya sepele sahabat Sonora, padahal ada dampak timbul yang menjadi akibat kebiasaan sederhana itu. Nggak percaya? Nanti bisa diulas lagi bersama dengan Mas Okta. Kita nanti Mas
Okta, sebelum kita pengen tahu nih dampak dari pasangan yang mungkin nggak ngomong nih soal beli barang yang tidak penting, saya ke pertanyaan dulu ya ke sahabat Sonora yang sudah mengantri di WhatsApp ya pagi hari ini sahabat Sonora maupun YouTube di Sonora Surabaya. Agoy, selamat pagi. Nah Mas Okta, gimana caranya menghentikan hobi aku yang suka beli koleksi jam tangan mahal? Sering gonta-ganti juga, tapi aku akui budgetku ini memang standar, tapi selalu aku sisihkan. Nah mumpung masih single nih, bebaskan aku beli barang kesukaan aku, pikirku, dan tak puas-puasin dulu. Tapi terkadang agak mikir juga kalau nanti udah ada pasangan, belum tentu aku bisa beli jam tangan lagi. Gimana tanggapannya Mas Okta? Ya, satu, selama itu nggak mengganggu keuangan, ya enggak apa-apa gitu ya, selama nggak mengganggu keuangan, itu puas-puasin. Nah, cuman kalau sudah mulai berpikir, aduh kalau gini terus kan juga nggak bisa, begitu kan ya. Mas Agoy boleh dong coba tarik mundur lagi, sejak kapan suka jam tangan? Oke. Terus di masa kecil Anda, apakah ada hal yang menarik tentang jam tangan? Apakah jam tangan ayah Anda atau jam tangan apa begitu? Karena jangan-jangan gini, kalau sampai sesuatu yang berlebihan dan nggak bisa mengendalikan, memang ending-endingnya itu di masa kecil jangan-jangan ada peristiwa traumatik berkaitan dengan itu. Nah, berarti ketika munculnya jam tangan, akhirnya keluar simbol bahwa ada apa dengan jam tangan di masa lalu. Nah, itu momen-momen traumatik itu yang diberesin, yang didamaikan, sehingga nanti otomatis beli jam tangannya sudah lebih terkendali. Tapi kalau untuk masih single, selama tidak mengganggu budgetnya nggak masalah ya Mas Okta ya di sini ya. Apalagi syukur-syukur sudah prepare asuransi, misalnya rumah, misalnya sehingga nanti ketika sudah menikah ya udah cukup. Dan memang untuk jam tangan itu adalah ibaratnya tuh tadi anggaran bersenang-senang dan memang ada begitu. Beda lagi kalau misalkan nggak prepare nih, wah ini yang mikir ya. Apalagi mau menjelang mungkin kita nggak tahu ya jodoh kita kapan datangnya gitu sahabat sudah. Jadi paling tidak prepare ya Mas Agoy ya, nggak apa-apa. Kesenangan mungkin bisa Anda lakukan, tapi jangan lupa untuk kebutuhan nanti ya untuk pasangan ini juga perlu dipertimbangkan begitu. Satu lagi Mbak Vina buat Mas Agoy, kalau memang sudah Anda punya calon, tolong sampaikan juga kebiasaan Anda ini. Sebelum menikah harus disampaikan biar lebih enak nantinya, biar pasangan nggak kaget. Misalnya pun nanti Anda bisa ngerem, tapi setidaknya pasangan Anda juga tahu bahwa Anda punya jam tangan banyak. Jangan ini pasangan punya jam tangan sekian banyak, gila kali dia ya. Jangan sampai punya pikiran aneh-aneh juga. Jangan-jangan mau dibuat jual beli? Ini beda lagi ya. Kayak kasusnya teman saya nih Mas Okta, yang lakinya juga dia memang pengoleksi jam tangan juga, kebetulan jamnya juga mahal-mahal, tapi memang dibuat jual beli sama dia, jual beli second gitu. Yang ceweknya juga gitu, dia pecinta parfum. Sama-sama punya barang keinginan begitu. Nah ini memang baiknya diobrolkan sebelum menikah begitu ya Mas Agoy. Itu baik itu belajar dari temannya Mbak Vina tadi itu. Akhirnya kan dikulik lagi tentang jam tangan itu tadi. Dia itu suka memilikinya atau suka membelinya. Nah itu. Karena ada orang-orang, kalau saya belajar dari teman-teman saya pemancing ya, orang suka mancing. Dulu saya berpikir orang mancing itu kalau sudah dapat ikan dimasak bawa pulang ya, misalnya kan gitu kan ya untuk makan. Tapi ada loh pemancing-pemancing itu sensasinya adalah ketika dapat ikan. Setelah dapat ikan dilepasin lagi. Oh iya, kayak yang di tayangan TV itu juga kayak gitu di Mas Okta gitu ya. Udah dapat ikan gede bagus gitu. Sayang kan kalau dilepas lagi ternyata temen beneran dilepas. Nah, jam tangan ini juga gitu, dan barang-barang juga itu sukanya. Coba ditanyakan lagi Mas Agoy, tanya pada diri sendiri. Sukanya itu ketika belinya berhasil dapat jam tangan yang limited misalnya begitu, atau memilikinya. Nah, kalau misalnya suka ketika mendapatkan, cara temannya Mbak Vina bisa dipakai. Berhasil mendapatkan, habis itu jual. Dapat untung lagi ya. Selalu dapat baru kan? Dapat baru, cuman beberapa hari pakai, terus habis itu udah langsung jual kayak gitu ya Mas Okta. Ini juga menjadi usaha sampingan juga di Mas Okta ya di sini. Betul. Baik, yang tahu hanya Mas Agoy sendiri, mungkin bisa tanyakan pada diri Mas Agoy ya. Oke, hari ini juga live ya Mas Okta dari Facebook dan Instagram Kata Okta Kartika. Anda yang mungkin bergabung lewat Instagram ataupun Facebook Kata Okta Kartika, silakan sahabat Sonora untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Sudah ada pertanyaankah Mas Okta sampai sejauh ini?
Belum ya? Tadi hanya ada nanyain Kak Nitit kemana begitu. Oh Kebetulan iya. ada pekerjaan aktivitas yang lain, jadi ya hari ini saya yang siaran. Oke, mudah-mudahan minggu depan ya bisa hadir Kak Nit Insya juga Allah. begitu sahabat Sonora. Baik, saya akan beralih ya melalui YouTube Sonora Surabaya. Ada Rahayu, selamat pagi. Gimana Mas Okta cara ngedil yang baik, tidak menyakiti hati dan memahamkan antara pasangan terkait belanja barang yang disenangi sendiri-sendiri. Wah, ini dengan cara komunikasinya ini lebih Yes. yang mungkin ditekankan begitu Mas Okta. Silakan Mas Okta tanggapannya. Alurnya begini, setiap orang itu punya kebutuhan untuk kepuasan, jadi merasa punya. Ini untuk memunculkan mental kaya. Oke, mental kaya itu adalah merasa punya, merasa memiliki, merasa cukup, sehingga dia nggak kemaruk lagi, nggak kemerungsung, kemerungsung itu ya. Keburu-buru mungkin. Berlebihan. Oke. Berlebihan lah dalam melakukan sesuatu. Bisa sewajarnya. Nah, ada porsi-porsi itu, ibaratnya itu kalau masa lalunya itu masih lapar, berarti harus dikenyangkan dulu. Ketika sudah kenyang, maka dia nggak akan makan sembarangan lagi. Bisa alur berpikirnya di situ dulu. Nah, termasuk dalam membeli barang. Aku lo sejak kecil itu lo nggak pernah beli tas baru, nggak pernah beli baju baru. Selalu bahasa Surabaya lungsuran ya. Bekasnya kakak, bekasnya saudara. Aku nggak, berarti kan lapar di situ kan. Nah, boleh dong aku sekarang boleh ada jepit bagus nih. Ada aksesoris bagus nih. Toh juga harganya kan juga murah, check out di Nah, boleh dong, pokoknya sesuai anggaran. Tidak melebihi budget gitu ya pokoknya. Yes, gitu. Nah, akhirnya kalau boleh sama-sama adil, ya itu tadi, karena ini gini, satu disadari dulu bahwa anggaran untuk bersenang-senang itu penting. Oke. Memuaskan diri sendiri itu penting. Oke ya. Nah, baru dimasukkan dalam ranah perhitungan, satu kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya apa, kebutuhan sekundernya apa. Nah, dana ini adalah selebihnya itu. Kira-kira berapa persen dari misalkan gaji nih Mas, kita kan terima gaji 100% nih. Nah, untuk kebutuhan ini berapa persen? Kalau untuk dana yang di save nggak bisa ya, nggak diterkira ya. Kondisi setiap orang beda. Oh gitu. Belum lagi nanti kalau kena generasi sandwich. Malah merepotkan lagi ya di sini ya. Oke. Harus ngurusin anak, harus ngurusin orang tua. Nah itu tidak. Tapi memang kalau saran saya boleh diselip-selipin meskipun itu sedikit. Tiap bulannya boleh diselipin ya. Misalnya anggap saja ya, misalnya sebulan hanya 10.000 pun misalnya, ini pikiran, nggak apa-apa. Dinikmati bahwa itu adalah hak Anda, ini boleh diapa-apain. Intinya tuh merasa punya kuasa. Oke. Ini jadi satukah keuangannya? Jadi bisa dipakai suami dan juga istri begitu atau kan sendiri-sendiri Mas Okta? Tergantung kondisinya. Oh, tergantung kondisinya. Baik. Ya. Emang idealnya bisa sendiri-sendiri. Oke ya, kamu 10 juta, aku 10 juta ya. Oke, misalnya begitu. Atau misalnya karena kondisi belum memungkinkan, atau kalau dibagi dua itu jadi sedikit, boleh dong gantian. Bulan aku ya, depan kamu. Oke, selang-seling ya di sini ya Mas Okta, biar adil. Pokoknya sama-sama dapat. Oke, jadi nggak salah satu aja begitu ya. Yes. Oke, baik. Ketika untuk misalkan keinginannya memang belum terpenuhi seperti itu, intinya pasangan tidak boleh melarang ya untuk hal ini ya Mas Okta. Jadi dipuaskan dulu ya sampai kebutuhannya terpenuhi, baru setelah kenyang nantinya pasti pasangan akan berhenti dengan sendirinya begitu. Percaya deh Mbak Rahayu ya, pasti bisalah nanti cara ngomong ataupun komunikasinya dengan pasangan mungkin ditanyakan lebih dulu. Kenapa sih pasangan kok lebih suka beli barang yang mungkin disenangi mungkin sendiri-sendiri seperti itu ya. Baik, untuk Pak Komar, selamat pagi yang selalu stay tune. Baik, istriku kerja punya pemasukan sendiri nih Mas Okta. Dia sering banget beli barang yang menurut aku gak penting-penting amat. Mau ngelarang gimana ya, lawang itu duitnya sendiri. Kalau sudah punya penghasilan sendiri nih si istri ini bagaimana? Suami apakah bolehkah melarang? Ya itu tergantung kesepakatan. Tapi yang kalau dari konteks ini saya juga melihat ada baiknya Pak Komar ya tadi ya, Pak Komar. Dan mungkin Ibu Pak semuanya, kita juga harus memahami bahwa cara berpikir dan selera laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Jadi laki-laki itu harus memahami bahwa kesenangannya istri itu
dia senang, tapi bagi kita nggak penting. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi bisa jadi sekali lagi contoh tadi, sudah punya baju 5 lemari, tapi selalu bilang nggak punya baju. Nah, terus beli baju lagi, buat apa? Laki-laki ngomongnya pasti gitu, ya kan? Buat apa? Baju sudah banyak. Tapi itu kesenangannya dia. Nah, sebaliknya pun gitu. Misalnya kita cowok, misalnya suka aksesoris motor, mobil, mungkin ada yang suka belanja software dan sebagainya. Mungkin bagi istri, buat apa software, beli gini, beli gitu, beli gini, beli gitu. Beli alat musik ini itu nggak pernah buat main, tapi suka. Nah, sama. Nah, enaknya itu sama-sama dipahami koridornya. Satu, kesepakatan keuangan. Kedua, koridor. Contoh koridor itu begini. Kita boleh beli barang, tapi yang rumah kita segini loh ya. Jadi kalau misalnya kamu beli baju lagi, itu nambah lemari lagi, itu nggak mungkin. Misalnya, berarti konsekuensinya baju yang lama harus keluar dulu, kamu baru beli baju baru. Misalnya begitu. Atau misalnya sebaliknya begini. Ini mobil ini sudah kita pakai berdua loh ya. Bukan buat suami tok, istri. Nah, jadi tolong dong kalau beli aksesoris itu yang bisa buat berdua, bukan hanya yang sok maco, bukan hanya sok girly begitu. Gitu. Nah, disepakati koridornya itu. Begitu sih. Baik, alangkah baiknya kalau misalkan beli barang bisa dipakai dua-duanya ya Mas Okta ya, baik suami dan juga istri seperti itu ya. Namun ini juga pengalaman nih dari orang tua saya nih, ini jujur banget Mas Okta, ini dari papa saya itu memang suka banget nih koleksi barang-barang yang mungkin bekas begitu. Cuman ditaruh gitu aja di rumah, nggak dipakai. Tapi mungkin bisa jadi suatu saat itu dipakai barang itu. Tapi dalam momen tertentu ya, kalau memang udah ada momennya. Dan di sisi lain, mama saya itu memang tidak suka dengan pasangan yang hobi menumpuk barang. Karena memang menu-menuhin barang gitu ya di rumah. Mau dibuang nggak boleh gitu Mas Okta, malah nanti takutnya marah. Nah kalau yang misalkan seperti ini gimana? Di sisi lain dari pihak si ibu ini nggak suka, ini rumah tambah penuh aja banyak barang. Kemudian di sisi lain ini si bapak cuman suka ngumpulin barang bekas, dikumpulin kayak gitu, cuma ditaruh aja di rumah, nggak dipakai. Nanti akan dipakai kalau sudah saatnya, kalau sudah ada momennya. Nah kalau kayak case kayak gini nih gimana? Dan ini berlangsung secara berkala sih kalau yang saya lihat sejauh ini Mas Okta. Orang tuanya Mbak Vina kelahiran tahun 50-an kah? 60. 60-an ya, 50-60-an. Ya emang era-era begitu, era usia kelahiran itu nanti kita kalau berkarakteristik itu ada memang itu. Oh, ada ya, ada hubungannya ya dengan karakteristik ada hubungannya. Gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan konteks ini, terus gimana cara? Nah, itu yang saya maksud dengan tentang koridor. Koridor ya. Oke, kamu boleh numpuk barang tuh boleh. Itu. Karena suatu saat satu kamu seneng. Dua, suatu saat juga bermanfaat. Tapi kalau jadi sarang nyamuk, jadi sarang air, jadi sarang tikus, itu yang aku nggak sepakat. Bukan nggak suka beli barangnya, tapi karena jadi sarang nyamuk, sarang tikus, bahasa kasarnya begitu. Itu jadi koridornya itu. Akhirnya kan harus akhirnya kan sama-sama harus akhirnya nemu solusi. Berarti kalau aku mau beli barang, aku harus menyiapkan tempat penyimpanan. Saya melihat penyimpanan kalau di rumah itu ya tinggal ditaruh aja sih Mas Okta. Jadinya berantakan gitu, susah. Orangnya bukan tipe orang yang suka menata barang dengan baik, cuman udah digeletakkan gitu aja. Ini yang kadang bikin orang tua saya yang ibu ya, ini kadang cerewet, rewel kayak gitu. Kadang suka ngomel-ngomel sendiri karena memang udah beli barang, numpuk barang, dan ditatanya juga nggak rapi gitu Mas Okta. Dan sudah terjadi sejak awal dulu menikah ya? Enggak, akhir-akhir ini Mas Okta. Kalau awal-awal dulu tuh nggak seperti itu Mas Okta. Jadi akhir-akhir ini setelah pensiun udah nggak kerja lagi, nah di rumah kan nggak ada aktivitas gitu Mas Okta, cuman jaga toko aja gitu. Nah ini lebih banyak yang makin kesini makin tuanya ini loh Mas Okta, lebih banyak suka ngumpulin barang yang nggak penting kayak gitu menurut versi mama. Tapi kalau untuk menurut versi papa mungkin hal ini penting, tapi ada momennya. Dikulik menarik loh nih Mbak Vina. Karena ini menarik, karena gini, karena ketika tadi Mbak Vina bilangnya adalah dulu enggak, baru-baru aja setelah pensiun. Betul. Nah, orang-orang pensiun itu kalau orang secara umum ada istilahnya post power syndrome. Apa itu Mas? Jadi gini, sindrom yang dialami oleh orang-orang yang pernah punya kekuasaan. Di kantor nih, punya anak buah.
Oke, punya power, punya. Nah, ketika semuanya itu sudah lepas, ada krisis makna. Krisis makna. Nah, ini krisis makna ini lebih luas lagi karena melanda sampai lansia. Jadi krisis makna ini terjadi karena gini, orang tua itu kan ketika dia punya anak, dia punya power kan sebagai orang tua. Oke, terus. Nah, ketika anaknya sudah besar, apalagi sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya otoritas sendiri, orang tua nggak bisa ikut masuk kan? Nah, terus aku ini apa? Oke, tapi masih kerja, masih punya power. Oke. Akhirnya pensiun. Terus aku ini apa? Oke. Nah akhirnya dia secara insting dia mencari cara untuk tetap bermakna. Nah, salah satu yang mungkin ini papanya Mbak Vina yang terjadi adalah dengan mengumpulkan barang karena suatu saat akan berguna. Jadi ketika Mbak Vina motornya ada rusak, mobilnya ada rusak, oh pakai ini loh, ada makna. Oh, itu ternyata ya, baik. Soalnya kalau aku harus beliin kamu, aku sudah punya uang. Kalau aku sudah nggak bisa bantu. Tapi lo ini lo spare part tuh, papa punya. Oke. Nah itu. Jadi paling tidak punya cadangan lah ya di sini ya. Sebelum terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak enak di kemudian hari, mungkin sudah ready begitu ya, disiapkan untuk masa mendatang. Betul. Gitu ya. Maka itu kalau yang mau pensiun, alangkah baiknya itu satu sambil apakah buka bisnis, tapi harus pegang sendiri ya, harus dipegang sendiri. Kedua, bergabunglah ke organisasi atau komunitas, boleh loh gabung-gabung ke pengurus kampung, pengurus masjid, boleh. Aktivitas ketemu orang sehingga tetap ada makna, ada proudnya. Aku loh bermanfaat. Oke, gitu. Ada makna di sini. Baik, nanti yang saya akan coba obrolkan ya sama Ibu ya, biar lebih paham nantinya. Baik, Mas Okta, ini ada pertanyaan terakhir. Ada Mas Kurniawan, selamat pagi. Istriku itu suka belanja tempat plastik, entah toples, peralatan masak dan lain-lain. Gara-gara cuma beda warna aja nih Mas Okta sampai beli model yang sama. Tuh kan kayak bros tadi ya. Sampai yang di rumah itu banyak banget barang-barang plastik kayak gini. Menurut aku itu muspro dan manfaatnya itu apa? Sudah aku ingetin tapi dia nggak kalah akal. Sekarang nggak langsung produk plastik gitu, tapi sembako yang berhadiah barang plastik kayak gitu ya. Biasanya kan ada ya promo-promo yang ditawarkan beli sembako ada plastiknya. Nah, ini pernah aku komunikasikan secara intensif, ngapain saya yang beli gituan, kan di rumah sudah nggak cukup tempatnya. Jawabannya begini, ayah dulu waktu masih kecil pengen barang-barang kayak gitu nggak pernah bisa karena bapak ibu nggak mampu. Boleh kan sekarang aku punya suami ngedapetin barang yang aku pengen sepanjang nggak mengganggu kebutuhan uang kita. Kalau istriku udah ngomong kayak gini, aku antara baper dan bingung, gimana ya enaknya. Ini yang baper dan bingung Mas Kurniawan ya sebagai suaminya. Gimana kalau dari sisi Mas Okta? Ya, kan akhirnya ketemu Tuhan ada traumatik di masa lalu. Ada traumatik ya di sini, baik. Ya, yang perlu dilakukan adalah satu sabar. Itu pasti. Dan ini sudah berlangsung berapa lama? Begitu. Ataukah sejak menikahkah? Begitu Mas Kurniawan? Ya. Apakah sudah mengganggu? Gini, mengganggu itu sudah karena keuangan tadi kan sudah nggak mengganggu. Secara ruangan apakah sudah mengganggu belum? Karena kan pasti banyak barang kan, dan terus akhirnya boleh jadi bahan diskusi. Kamu itu sukanya memilikinya atau mendapatkannya? Oke. Tapi sekali lagi ini dia belum kenyang, tapi sambil ini kita membantu mempercepat kenyang, ibaratnya begitu. Oke. Mempercepat kenyang. Nah, bisa ngobrol juga tentang kira-kira misalnya ada orang yang ngalamin masa kecil kayak kamu, kira-kira sekarang banyak nggak anak-anak kayak gitu? Iya. Oke, nggak enak atau gimana? Nah, kira-kira tertarikkah untuk membantu mereka? Itu karena ada kasus juga mirip begitu. Akhirnya si istri itu menyadari, ketemu titik kenyangnya. Ternyata aku sudah nyimpen sekian lama ini, iya ya nggak ada apa-apanya. Mendingan akhirnya dia sumbangkan malah. Ini kasusnya ada beneran gitu. Salah satu klien saya. Akhirnya disumbangkan pada anak-anak atau orang-orang yang kurang, dia menilai, si istri menilai itu seperti dia waktu kecil. Oke. Jadi ibaratnya jangan sampai kamu ngalamin kayak saya. Ini loh kamu tak kasih.
Dan yang Baik. dikasih pun seneng loh, kan barangnya bagus-bagus, bukan Mhm. barang pakai, bukan barang Mhm. bekas. Mhm, mhm. Tapi ntar kalau misalkan ada yang model baru lagi, ntar dia beli lagi. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa nggak ya? apa-apa. Eh, Ibaratnya kita kan mempercepat kenyang. Mempercepat kenyang, baik. Karena Aha. satu tadi secara keuangan Mm-mm, aman. Berarti kan kedua secara tempat dong. mm-mm. Ya. Tempatnya yang Yang space-nya ya, yang nggak ya, memungkinkan gitu ya, Mas. yang pasti sebagai laki-laki kalau saran saya adalah ikhlaslah bahwa paling gampang begini, kalau belajar dari bukunya Woman from Venus, Man from Mars, anggap saja gini. Perempuan itu memang adalah makhluk asing dari planet asing. Perempuan itu alien. Jadi Mm-mm. kita laki-laki nggak bakal bisa paham apa yang ada dalam pikiran perempuan. Nah, Bisa bukunya bisa setebel kamus gede gitu ya, kalau mau dan paham begitu pula perempuan. sebaliknya, nanti perempuan juga gitu. Ini laki-laki, suami itu makhluk alien memang, nggak paham isi kepalanya apa. Nah, jadi Baik. nggak usah Anda berpikir, ini manfaatnya apa sih? Udah, Anda capek, Anda buang-buang waktu. Udah biar dia suka, pokoknya uang aman, ruangan aman, segala-galanya aman, udah biarin. Baik, yang penting sabar dulu ya, yang pasti ya. Ya, Yang kedua mempercepat kenyang itu kenyang. tadi untuk beli barang. Nah kalau misalkan istri memang punya pendapatan sendiri nih, sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk misalkan udah tempat space-nya di rumah udah nggak ada, ini yang agak merepotkan, lebih baik mending dikasihkan aja begitu ke yang membutuhkan. Nah dampaknya ini apa nih Mas Okta di sini? Kalau misalkan dari salah satu pasangan mungkin ya beli barang yang tidak penting, kemudian dia tidak cerita atau tidak ngomong begitu Mas Okta. Dampaknya untuk kedepannya ini bagaimana untuk hubungan pasangan ini Mas Okta? Kalau kalau konteksnya tentang bilang atau enggak, akhirnya pertanyaannya jadi gini, seberapa bermakna sih aku bagi kamu? Kok kamu nggak bilang? Ini bukan ngomongin uangnya siapa ya, siapa yang punya uang Oke. duluan, nggak ngomongin, tapi tentang sebetulnya jadi aku kanggo gak sih, nek basa Surabayanya gitu. Mm-mm. Apakah kamu itu menganggap aku ada? Nah, Mhm. kalau sampai merasa kamu nggak pernah ngomong aku, berarti karena nggak ada. Ya udah, karep-karepku, Kak. Kasarnya begitu. Oke, baik. Itu ya, ternyata perlulah ya di sini untuk diobrolkan Perlu. untuk apa ketika pasangan ini untuk membeli barang. Nah, ini pertanyaan dari Pak Kurniawan tadi. Ini menambahkan sejak tahun 2019 ternyata awal nikah. Oh, yang tadi Ya, sama istrinya yang tadi yang suka beli barang begitu ya, yes. barang plastik seperti Ya. itu. Jadi sejak Berarti Pak awal Kurniawan ini menikah. sekalian menterapi istrinya sebetulnya. Betul sekali begitu. Nah, ada Mas Mantiman, selamat pagi. Nah, kalau trik saya adalah belikan barang inceran istri terlebih dahulu, baru kemudian saya beli barang yang jadi inceran saya. Sudah saya lakukan beberapa kali dan berhasil. Cara ini betulkah Mas Okta? Ya, betul. Tapi itu incaran istri, tapi yang dimau istri ya. Oke. Itu lebih baik. Hindari untuk kita menebak-nebak apa yang dimau istri. Oke, karena itu akan kacau. Saya kasih contoh, saya pernah punya klien, malah si suami pengen membahagiakan istrinya, dia datang, mereka berdua, si suami pengen belikan bajunya istri, udah kamu milih sanalah, salah satu counter branded, si istri aku beli baju yang merah ini aja. Si suami tahu nggak apa yang terjadi? Responnya bilang ke pramuniaga, Mbak, baju yang seperti ini ya Mbak ya, satu seri. Wow. Satu seri dibeli semua Satu nih. seri. Nah, sebagai laki-laki kan pengen bahagiakan istri kan, tapi apa yang terjadi? Mbak nggak jadi beli. Wow. Oh. Si suami bingung loh, sebentar, kamu itu tak senengkan kok malah nggak mau gitu. Ternyata sudah istri mau, aku di sini yang merah maunya di sini, yang hijau nanti di counter sana. Nah itu bukan di sini langsung semua, aku nggak mau. Oh. Kadang-kadang suami itu pengen banget menyenangkan istri, tapi pakai cara berpikirnya suami. Jadi para suami ikhlaslah kalau pengen menyenangkan suami istri Anda, mau belikan sesuatu, biarkan dia yang milih. Ikhlaskan dengan pola ribetnya dia. Meskipun harga beda 5.000 dibela-bela, itu adalah kesenangannya dia. Poinnya bukan barangnya, tapi adalah kesenangannya. Oke, bukan barangnya tapi kesenangannya. Beri keleluasaan ya di sini ya, Mas ya, terhadap pasangan kalau memang mau menyenangkan istri. Berarti cara dari Mas Mantiman ini ada benarnya juga nih, Mas ya. Ada benernya, kan udah dibeliin kan? Udah. Berarti bebas ya. Kalau udah dibeliin, udah deh bebas mau beli barang yang mungkin sekiranya nggak penting ya kalau menurut Mas Mantiman. Baik, Mas Okta, nggak kerasa waktu kita sudah jam 11 lebih. Apa nih untuk closing statement cara mengatasi pasangan yang suka beli barang yang nggak penting? Silakan Mas Okta. Yang pasti
beli barang nggak penting itu disebabkan kondisi masa lalu. Ayo dipahami dan saling ngobrol, tentukan koridor-koridornya, kesepakatan-kesepakatannya, yang pasti ngobrol itu kata kuncinya. Ngobrol, komunikasi, jangan sampai nggak komunikasi nih sahabat Sonora ya, biar lebih lancar. Kata Mas Okta tadi adalah lebih banyak di ACC-nya loh kalau misalkan mau beli barang, kalau misalkan dengan komunikasi gitu ya Mas Okta ya. Baik, terima kasih Mas Okta Stika, Badan Nirmala SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Ada agendakah dari Kata Okta Kartika, Mas Okta, silakan. Dalam waktu dekat belum ada, yang pasti selalu ikutin IG-nya Kata Okta Kartika. Oke. Dan YouTube-nya Kata Okta Kartika. Oke, IG, YouTube, Facebook juga ya di Kata Okta Kartika, sahabat Sonora. Silakan Anda cari aja. Baik, terima kasih Mas Okta untuk hari ini waktunya. Bisa mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Syukur-syukur Kak Ninit juga bisa hadir ya di minggu depan ya. Amin, amin insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu sahabat Sonora yang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat Sonora. Baik sahabat Sonora, saya Vina Putri pamit dulu di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita ketemu lagi di Senin depan. Salam sehat untuk Anda semuanya. Salam jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.